Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami Kompani Pantura. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit pandangan mengenai, karena kita sebagai petani yang tentunya tidak luput dari tanah. Untuk itu kita harus mengenal yang dulu sudah kami sampaikan mengenai konservasi tanah. Tentunya berkaitan langsung dengan bercocok tanam, karena bercocok tanam pun juga istilahnya mengolah tanah atau lahan dengan tujuan untuk bisa mempertahankan kesuburan tanah. Kaitannya dengan pertanian, konservasi tanah sangat erat sekali, karena di bidang pertanian khususnya tanaman padi juga istilahnya berkaitan dengan pengelolaan air, mempertahankan kesuburan tanah. Jadi apalagi ini dalam akhir-akhir ini kita juga ada semacam pengurangan dari pemupukan sendiri, terutama penyediaan pupuk dari pemerintah. Subsidi sudah ada pengurangan, yang tadinya ZA disubsidi sekarang tidak, SP36 atau TSP dulu itu juga istilahnya tidak subsidi. Yang disubsidi sekarang adalah satu itu Korea, Posca, yang pupuk majemuk itu NPK, Posca yang kita disubsidi. Terus yang terakhir adalah organik. Nah, tentunya dengan adanya kebutuhan pupuk yang semakin dibatasi, kalau misalnya kita pupuk juga terlalu tinggi hitung-hitungannya, karena yang subsidi cuma 3 item itu. Nah, kenapa pemerintah juga istilahnya menekan atau mengharuskan petani harus pakai pupuk petroorganik? Karena selama ini kita tahu dari program dulu ada istilahnya Bimasima, Supari, macam-macam, sampai sekarang tanah itu sudah mulai ada semacam kejenuhan, karena yang ditimbulkan dari residu pengendapan yang tadinya berlomba-lomba memupuk tanpa kendali, karena waktu itu yang penting bisa mupuk, dijual bebas. Sekarang tidak, dibatasi, sehingga petani merasa kesulitan karena sudah biasa mupuk ini itu macam-macam mudah, sekarang harganya tinggi karena tidak disubsidi. Nah, saya lihat petani mulai menggeliat bagaimana supaya kita bisa mupuk, jalan apapun ditempuh. Rekan-rekan juga mengalami. Untuk itu kami akan memberi pandangan untuk menekan biaya tersebut, untuk mempelajari struktur dan tekstur tanah. Tentunya kaitannya adalah konservasi dalam bidang pertanian khususnya tanaman padi. Biar tanah itu tidak rusak, yang jelas
satu dipengaruhi oleh faktor manusia sendiri, alam yang tidak bisa dihindari. Kalau manusia bisa dikendalikan mungkin tidak terlalu parah, kalau alam itu tidak mungkin karena itu yang berkehendak yang Maha Kuasa. Nah, untuk menekan biaya tersebut kita juga harus bisa mensiasati bagaimana supaya tidak membengkak dalam pembelian pupuk. Untuk itu kita sebisa mungkin mengenal jenis tanah. Tanah-tanah tersebut itu berbagai macam bentuk. Tentunya di kita juga ada dua tempat, ada yang pengairan, ada yang tada hujan. Yang penting dalam pengolahan lahan atau penggarapan, kalau bisa seperti program pemerintah, usahakan sebetulnya padi palawija. Nah, palawija tersebut istilahnya yang ditanam yang bisa membantu pemulihan lahan, terutama yang berbentuk kacang-kacangan, mungkin kacang hijau, kacang kedelai, kacang lembayung, kacang tunggak, kacang panjang, kacang tanah, yang berbentuk kacang-kacangan. Kalau toh tidak ditanami, sebenarnya ada jalan keluar, ada biji orok-orok yang biasa kami pergunakan untuk pembuatan pupuk organik. Tentunya orok-orok daerah kami juga isinya pinggiran kali atau buangan itu banyak, di sungai-sungai besar juga banyak, itu bisa disebar. Kalau model saya dulu, mbah-mbah saya dulu pakainya itu. Jadi supaya tanah itu berlangsung lama subur, itu tentunya diolah, tidak dibiarkan begitu saja terbengkalai. Kalau sini namanya bero, tidak ditanami, tidak diapa-apa, itu jelas justru tambah rusak. Untuk itu pahami alam kita, ya anggap aja sudah menyatu dengan kehidupan petani. Tanpa adanya tanah yang subur, tentunya bercocok tanam juga susah atau kesulitan. Jadi perlu diingat untuk mempertahankan kesuburan tanah. Satu, pengolahan tanah yang benar, jangan sembarangan membakar sisa-sisa produksi, baik jerami, mungkin yang palawijaya, sisanya dari pokoknya sisa-sisa proses produksi jangan dibakar. Kalau misalnya mau diolah menjadi sawah, tanaman padi, udah langsung diolah, jangan dibakar. Misalnya ada jerami, jangan dibakar, yang bila perlu disebar merata, diolah lahan untuk membantu pemulihan lahan tersebut. Karena dengan adanya bahan mentah atau bahan baku organik itu, selama proses organisme berjalan, pelapukan itu akan membantu sedikit meringankan beban petani dalam pembiayaan pembelian pupuk. Begitu saja kaitannya konservasi dalam dunia pertanian. Lain kali bisa dibicarakan lagi mengenai jenis apakah tanah ini itu, atau mungkin sawah model apa yang perlu kita tangani secara benar, tepat. Mudah-mudahan kita bisa dikasih umur panjang, bisa bertemu kembali membahas untuk kemajuan kelompok kita.
Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.